Hai, selamat datang di Atinaike. Minggu lalu saya sempat belanja dengan tema alat olahraga terlaris apa sih yang ada di salah satu online market, dan sudah ada di video minggu lalu. Teman-teman bisa klik linknya di sini yang belum lihat. Nah, salah satu alatnya adalah ini. Ini adalah spring exerciser. Oke. Konsep alat ini adalah resistance training, di mana otot kita berkontraksi dari gerakan pulling and releasing. Nah, force inilah yang membantu otot kita untuk menguat, jadi melatih menguatkan. Walaupun sebenarnya alat ini akan tidak optimal, karena dari segi bahan, spring metalnya ini cukup bagus. Saya tidak tahu apakah stainless steel atau bukan, karena baru 1 minggu belum ada dan belum terbukti. Tapi dengan harga yang di bawah 50.000, rasanya mungkin coating aja ya. Terus untuk plastiknya juga apa sih? Ringkih ya, kalau orang Jawa bilang ini agak-agak ringkih ya, tidak kurang optimal gitu untuk ukuran kekuatannya. Nah, dari overall size ini kecil ya menurut saya. Oke, jadi mungkin seperti ini gambarannya. Posisi neutral berdiri seperti ini. Jadi kakinya seperti ini kan. Posisi badan saya pun jadi lifting, curling biasanya kan seperti ini. Nah, dengan alat ini saya harus lebih menyempit. Menyempit. Jadi hip saya pun harus ke dalam, dan posisi curling pun karena dia posisinya di sini juga jadi lebih kecil. Kan? Jadi takin di dalam. Dan beberapa orang mungkin reaksinya akan berbeda dan bisa menimbulkan injury juga kalau terus-menerusan seperti ini. Ada warningnya. Karena spring ini teman-teman harus lebih hati-hati. Walaupun alat ini lilitannya cukup kuat, ya, lilitannya itu cukup kuat sekali, tapi setiap latihan teman-teman harus apakah lilitannya masih terpaut dengan bagus, apakah semua springnya masih terlihat optimal, nggak ada retak atau keporosan ya, jadi yang mengurangi kekuatan dari besi ini. Dan juga pedalnya, karena kita nggak mau snap. Dan ini setelah saya baca review, kan di toko online ini sih, di toko online yang lainnya dengan konsep barang yang sama, ini bisa terjadi. Jadi snapping, terus push metalnya itu bisa terjadi. Oke, jadi terus selalu cek sebelum menggunakan alat ini. Dan hati-hati, bisa kejepit. Ya, jadi kalau kita naruh finger, make sure it's really on the handle. Kalau kita taruh di sini, mungkin saat release kita bisa menjepit kulit kita. Itu aja sih pentingnya. Oke, nah berikut adalah beberapa gerakan yang teman-teman bisa lakukan dengan alat ini.
Alright, itu saja dari saya. Secara overall, untuk teman-teman yang ingin mulai latihan kekuatan, alat ini bisa jadi option. Tapi caution-nya tadi harus diperhatikan. Dan juga kalau ada tabungan lebih, alat yang lebih efektif untuk teman-teman yang ingin membangun kekuatan otot seluruh tubuh. Jadi mungkin dumbbell bisa jadi option, kettlebell bisa jadi option juga, ataupun barbell. Alright, sehat selalu teman-teman. Bye!